Halo YouTube friends, balik lagi di Visip Talk. Kali ini bersama aku Tia Juliani dan aku nggak sendirian nih hari ini. Aku ditemenin sama Fadila Zahra. Halo teman-teman. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame banget diperbincangkan di sosial media akhir-akhir ini. Betul. Nah, dari kalian nih, siapa sih yang nggak suka belanja? Betul banget nggak, Kak Zahra? Betul, pasti dong orang-orang zaman sekarang, apalagi kita anak muda ya, pasti sering nggak sih belanja di TikTok Shop nggak sih? Betul banget tuh, TikTok Shop nih akhir-akhir ini lagi rame banget diperbincangin di publik. Betul nggak, Kak? Betul. Oke, aku mau nanya nih tanggapan Kak Zahra tentang adanya TikTok Shop ini tuh gimana sih? Oke, mungkin aku mau ngenalin diri aku dulu ya guys ya. Aku Fadila Azhara nih. Aku selain menjadi mahasiswa, aku juga menjadi freelance host live TikTok nih Kak. Nah, terus tanggapan aku ya, mungkin dengan adanya aplikasi TikTok ya, itu bisa untuk menjadi wadah kita. Barangkali ada orang yang mau berkarya atau berkonten nih ya, bisa lewat jalur dari TikTok ya Kak ya. Dan TikTok ini selain jadi sosial media, tapi dia itu ada e-commerce-nya juga nih Kak. Jadi bisa langsung cekot-cekot payment gitu ya, ada keranjang kuningnya kan ya. Nah, itu ya memudahkan kita juga sih untuk kita mau berbelanja online, walaupun ada marketplace lainnya, tapi TikTok Shop ini nih mempunyai skala besar gitu ya, atau misalkan efek besar gitu untuk yang berjualan di TikTok Shop ini nih menjadi laku keras gitu tuh Kak. Karena mungkin orang-orang zaman sekarang lebih tertarik sama TikTok Shop Kak. Iya, karena Seperti emang itu. tiap hari orang-orang nge-scroll TikTok betul. Jadi teracuni gitu Iya, Kak. teracuni nih, promo diskonnya lebih besar ya kalau di TikTok Shop gitu. Oke, tadi Kak Zahra bilang kalau Kak Zahra itu jadi freelance host live TikTok ya. Boleh nggak diceritain pengalamannya selama menjadi host live TikTok? Oke, nah aku juga mau cerita dulu guys ya. Jadi aku tuh emang belum lama sih jadi freelance host live nih Kak. Aku masuk itu bulan Agustus Kak. Jadi memang belum terlalu lama, tapi emang udah ada pengalaman yang udah aku rasain nih sebagai host live TikTok. Mungkin seru ya untuk orang yang suka ngomong gitu ya, karena betul. Apalagi aku ini tipe orang yang suka ngomong dan suka nge-live gitu. Jadi ketika aku kerja di host live TikTok ini aku ngerasa enjoy untuk aku passion ya. Jadi aku ngerasa enjoy gitu. Ya walaupun nanti ada yang penontonnya banyak, ada yang penontonnya dikit, tapi aku seneng aja ngelakuin aktivitas tersebut gitu tuh. Betul. Nah, mungkin untuk pengalamannya mungkin kalau di online pasti jaringan dong. Nah, itu kalau jaringannya lancar dan mantap jaya nih ya, itu enak aja kita untuk nge-live-nya. Tapi ketika misalkan lagi ada bermasalah di wifi-nya atau datanya, nah itu mungkin kitanya juga jadi deg-degan juga tuh Kak, karena kan lagi banyak yang nge-live. Terus koneksi lagi lemot gitu misalkan. Nah, itu takutnya orang-orang yang tadinya pengen berbelanja jadinya nanti nggak jadi belanja karena lah kok ini ngadet ya, kok kakaknya kok diem aja gitu. Jadi orang-orang keluar jadinya nggak jadi beli gitu tuh. Itu salah satu kendalanya ya. Nah, ya mungkin itu kendalanya ya. Betul. Terus untuk pengalamannya lagi apa ya? Mungkin banyak hal-hal yang belum aku ngerasain gitu, karena aku baru pertama kali ini ngerasain kerja yaitu langsung menjadi host live TikTok gitu. Jadi banyak pengalaman suka sama dukanya sih sejauh ini yang aku rasain gitu sih Kak. Betul. Oke, nah akhir-akhir ini kan TikTok Shop tuh diisu-isuin bakal dihapus ya. Iya betul. Nah, Kak Zahra nih sebagai host live TikTok dan orang yang mungkin terjun di dunia TikTok Shop gitu ya, gimana nih tanggapan Kak Zahra kalau TikTok Shop dihapus? Nah, aku juga udah sering lihat ya guys ya, udah di sosial media tuh kemarin-kemarin tuh rame diperbincangkan, katanya TikTok Shop mau dihapus, keranjang kuning mau dihapus. Jujur aku ngelihatnya aja tuh kayak ya ampun, nanti kalau misalkan dihapus gimana gitu. Aku kan di sini kan karena kerja sebagai host live TikTok, takutnya nanti aku juga entah dikeluarin atau di PHK kan juga aku nggak tahu ya kayak. Jadi memang aku kemarin sedih sih Kak mendengar kalau bahwasannya TikTok Shop itu bakalan dihapus gitu tuh Kak. Karena takutnya aku nanti aku mau kerja di mana lagi ya. Maksudnya kan sekarang tuh mahasiswa pasti nyarinya yang part time kan. Nah, kalau yang full time kan mungkin ya ada yang bisa, ada yang enggak kan. Jadi aku sedih aja gitu misalkan kalau TikTok Shop mau dihapus gitu. Aku juga yang sebagai konsumennya gitu ya, ngerasa sedih gitu kalau TikTok Shop dihapus. Nah, tapi sayang banget nih teman-teman, karena TikTok Shop itu udah resmi dihapus per tanggal 4 Oktober kemarin. Di jam 5 guys. Iya, di jam 5 udah ditutup banget ya. Udah ditutup banget. Aku waktu itu pas detik-detik terakhir keranjang kuning mau dihapus ya, itu aku lagi nge-live guys. Terus aku tuh kayak ngerasain ya Allah, ini detik-detik terakhir mau dihapus, dan itu tuh enggak jam 17.00, jam 16.45 aja udah nggak bisa.
Jadi keranjang kuningnya bener-bener udah nggak ada. Udah dihapus udah banget dihapus, ya. udah dihapus. Udah hilang Udah gitu hilang aja. gitu. Jadi kayak sedih banget gitu. Soalnya aku juga bukan sebagai host TikTok juga, tapi aku juga sebagai konsumen kan kadang-kadang kan. Bener. Jadi kayak ngerasa sedih aja sih kalau TikTok Iya. Shop bener dihapus. Ya memang bener dihapus. Iya bener, emang bener dihapus Iya, ya, bener. udah resmi dihapus Betul. gitu. Oke nih, kira-kira dampaknya tuh setelah TikTok Shop dihapus tuh gimana sih Kak? Mungkin dampaknya itu yang pertama mungkin dari orang-orang yang berjualan di TikTok Shopnya, mungkin ya kayak mungkin mereka ini owner-owner yang udah menyiapkan beberapa pieces mungkin untuk kayak untuk di stok beberapa bulan ke depan ya, gitu bener. kan. Mungkin mereka udah ngestok selama ngelihat isu-isu ini beredar gitu yang TikTok Shop bakal dihapus, mungkin mereka juga sedih karena Iya. mungkin yang seharusnya mereka ngestok untuk beberapa bulan ke depan gitu yang udah dikhususkan untuk nanti ini penjualannya produknya buat di TikTok gitu ya. Iya. Nah, itu nanti kalau misalnya mereka dengar dan tahu gitu TikTok Shop bakal dihapus, mereka juga pasti ketar-ketir dong. Iya, betul, Nanti betul. ketika TikTok Shop dihapus, nah mereka nanti mau gimana nih? Mereka udah ngestok terus nanti kalau nggak kejual gimana? Pasti rugi kan? Iya. Nah, mungkin itu sedihnya di situ kali ya, kayak kalau untuk dampak orang-orang yang bekerja di melalui online shop di TikTok itunya ya. Mungkin. Mereka juga jadi kehilangan mata pencaharian. Nah, ya, secara langsung. betul. Oke, kira-kira nih Kak, penyebab TikTok Shop dihapus tuh kenapa sih? Nah, mungkin kalau untuk penyebabnya ya kemarin aku juga sempat denger gitu di sosial media dan masuk di FYP aku ya di TikTok. Katanya itu memang di orang-orang yang ada di sekitaran di pasar yang Tanah Abang itu tuh guys, pokoknya UMKM yang ada di offline store. Mungkin mereka tuh merasa bahwa kalau TikTok Shop ini nih kayak mematikan rezeki mereka gitu tuh. Iya. Karena dengan adanya TikTok Shop ini jadi yang orang-orang tuh nggak perlu lagi harus datang ke offline store. Jadi Iya. udah tinggal di rumah duduk manis langsung check out payment gitu Iya, kan. Jadi iya. mereka kayak sepi dagangannya gitu tuh. Jadi Karena- mungkin penyebabnya itu mereka pada marah mungkin ya. Iya, Jadi iya, makanya benar. mereka kayak mungkin mengajukan entah demo atau apa gitu. Aku juga nggak ngerti ya, sampai Menteri Perdagangan juga menyetujuinya Iya, gitu tuh. betul. Gitu sih mungkin penyebabnya mungkin ya kayak Jadi yang offline store itu merasa tersaingi ya mungkin oleh merasa tersaingi. e-commerce. Dan aku juga mau ngasih sedikit kasih tahu gitu, walaupun mereka juga kan melalui offline store, tapi emangnya nggak bisa ya yang di Tanah Abang itu juga kan ini TikTok Shop itu bisa dilakukan oleh siapa aja gitu. Iya. Ya mereka juga harusnya bisa ngikutin zaman gitu tuh Kak. Iya, Karena kan iya. sekarang kita zaman sudah canggih gitu ya. Mereka betul. kenapa nggak bikin juga akunnya gitu tuh. Iya. Terus mereka dagang berarti ada di dua platform gitu. Maksudnya Iya. ada di offline dan ada juga Di di online online, gitu tuh. betul. Jadi Iya, biar benar-benar. salah satu ini tidak ada yang mematikan rezeki lah istilahnya Iya. kayak gitu tuh Kak. Betul, Itu betul. pandangan aku ya guys ya. Dan orang-orang pun emang udah lebih nyaman lewat online kan. Iya sebenarnya. betul. Selain emang efektif ya, jadi biar kita nggak mengeluarkan uang gitu, harus jalan dulu Iya. ke offline store gitu Mengeluarkan kan. tenaga Nah gitu kan. iya, maksudnya anak zaman sekarang kan mager ya Iya, gitu kan mager Kak. gitu, Iya benar. benar. Oke nih, kalau dari Kak Zara sendiri udah tahu belum tentang kebijakan dan regulasinya dari pemerintah terhadap TikTok Shop ini? Mungkin kalau kebijakannya ya yang aku dengar juga nih Kak ya, yang aku dengar kebijakannya itu katanya sih, kata Menteri Perdagangan itu tuh bakalan TikTok, jadi tuh TikTok Shop nggak bakalan dihapus dan masih bisa nge-live juga guys, tapi mungkin nggak bisa untuk melakukan transaksinya. Oh, iya. Jadi orang-orang mau promosi di TikTok di live-nya itu masih bisa, tapi tidak bisa melakukan kayak langsung guys di check out payment ya, masukin keranjang. Nah itu tuh Ya, udah nggak itu bisa. nggak bisa. Jadi tidak bisa melakukan transaksi. Tapi kalau untuk promosi itu masih bisa. Dan aku tuh kemarin dengar katanya itu jadi nanti TikTok tuh akan ngebuka aplikasi khususnya untuk TikTok e-commerce. Oh, iya. Jadi kayak ya seperti kayak dulu lagi mungkin adanya TikTok Shop, tapi ini berbeda gitu. Mungkin nanti TikToknya untuk menjadi platform sosial media, TikTok e-commerce-nya untuk transaksi penjualan kayak Mungkin gitu. akan beda aplikasi juga kali ya. Nah, mungkin jadi beda aplikasi juga iya, seperti itu. Nah, dan untuk regulasi barunya nih, kemarin aku juga di kantor aku ya guys ya, sempat melakukan briefing gitu tuh, gimana ini nasibnya host live ke depannya itu seperti apa gitu. Iya. Kalau misalnya bener-bener host live itu udah nggak bisa dipergunain lagi gitu kan. Jadi kemarin tuh regulasinya biasanya kan kalau misalkan pengen check out payment, kita ada kayak bisa COD, transfer bank, pakai e-wallet atau enggak bayar di minimarket terdekat di rumah kalian ya. Nah, ini nih sekarang tuh jadi udah nggak bisa pakai keranjang kuning lagi. Jadi untuk transaksinya itu kita melewatkan pakai Linktree. Kakak kalau lihat afiliator nih kayak
guys, nanti kalau kalian teracuni sama yang aku pakai, bisa link klik di link di bio aku ya. Betul, nah itu regulasi yang barunya itu seperti itu. Jadi dialihkannya melalui link yang ada di bio gitu. Jadi nanti bisa diarahkan entah ke Shopee, entah ke Tokopedia atau ke Lazada, jadi marketplace yang lain, e-commerce yang gitu. lain. Dan atau nggak bisa juga pakai website kayak gitu. Untuk regulasi yang barunya tuh seperti itu yang aku tahu ya guys ya, seperti itu. Nah, kalau dari Kak Zahra sendiri nih, kira-kira ada nggak solusi atau alternatif lain? Mungkin kalau untuk dari alternatif ya solusinya ya, mungkin dari pemerintahannya juga mungkin membuat alternatif atau misal kebijakan yang baru gitu, misalkan permasalahan perizinan atau peraturannya tuh yang lebih jelas aja sih Kak gitu. Ya walaupun nanti pasti kita butuh waktu buat beradaptasi gitu ya, untuk orang-orang yang pengen berjualannya juga bisa beralih dulu ke platform lainnya atau marketplace lainnya gitu tuh Kak. Ya walaupun dampaknya itu tidak sebesar yang mereka berjualan di TikTok Shop, tapi ya mau gimana lagi gitu, karena sudah dibikin undang-undangnya juga, dan itu udah bisa untuk misalkan membikin masyarakat atau pemerintah itu kita damai bahagia, ya udah kita ikutin aja aturan tersebut kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ada cara lain ya untuk membantu gitu. Betul. Oke, berarti penjual juga harus lebih aware ya sama kebijakan-kebijakan baru yang mungkin nanti dikasih oleh pemerintah. Benar. Biar bisnis di TikTok Shop juga masih tetap bisa berjalan ya. Walaupun memang di TikTok Shop udah nggak bisa melakukan transaksi dan lain semacamnya, tapi memang bisa untuk menjadi wadah juga untuk kita menjadi ajang promosinya tuh guys. Jadi nanti bisa dialihkan ke media atau platform lainnya gitu. Jadi emang tidak menutup mata pencaharian juga nih sebagai host live TikTok. Jadi khususnya buat kalian yang bekerja sebagai host live TikTok nih di luar sana, nggak usah khawatir ya sayangnya, karena memang tidak dihapus banget gitu tuh. Memang kita masih bisa berpromosi, masih bisa, mungkin ya beda cara pemesanan atau check out paymentnya aja seperti live-nya itu. mungkin masih berjalan ya, cuman untuk kayak kita nambahin di keranjang kuning dan check outnya itu nggak bisa lewat TikToknya sendiri. Betul. Oke, aduh sayang banget nih teman-teman. Wah, kenapa nih Kak? Kita udah selesai, waktunya sudah habis untuk kita berbincang-bincang kali ini. Boleh. Oke, diudahin aja ya Kak. Boleh Kakak Jule. Makasih banget nih ya udah hadir dan mau berbincang sama kita di Visip Talk kali ini. Sama-sama Kakak Jule, dan ini juga bisa untuk kalian nih barangkali pengen belum tahu ya untuk jawabannya itu seperti apa, karena di sini aku mewakilkan untuk kalian yang menjadi host live TikTok nih. Jawaban dari aku sudah mewakilkan belum nih guys ya? Lanjut Kak. Jawab di kolom komen ya guys. Iya betul. Oke. Makasih nih buat kalian yang udah stay sampai akhir nonton konten Visip Talk kali ini. Untuk ada salah-salah kata mungkin mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kita, dan tunggu konten-konten selanjutnya. Bye bye.